Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media nasional, terutama media elektronik di era digital ini, banyak yang belum memahami sejarah lahirnya gagasan gedung 40 lantai yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo pada acara Majelis Ulama Indonesia. Gagasan untuk mendirikan gedung 40 lantai sudah lama disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama, juga selaku saat itu calon Ketua Umum YI. Ketika menjadi Ketua Umum YI, gagasan itu semakin menguat. Ide atau gagasan gedung yang akan dibangun di Bundaran HI setinggi 40 lantai pada mulanya untuk digunakan sebagai gedung LPDU, Lembaga Pengelola Dana Umat. LPDU sebagai lembaga pengelola dana umat dimaksudkan sebagai lembaga yang akan mengawasi, meregulasi, dan juga bisa memberikan sanksi kepada lembaga-lembaga sosial yang muncul banyak di masyarakat, baik lembaga amil zakat maupun badan amil zakat di daerah maupun di pusat, serta untuk mengawasi lembaga-lembaga sosial lainnya. Apabila ini tidak diawasi, tidak diregulasi, maka dimungkinkan terjadi banyak penyimpangan. Karena itulah makanya perlu badan pengelola dana umat, tapi perannya adalah sebagai regulator, bukan sebagai pemain, ya, seperti Basnas yang berperan ganda sebagai regulator dan juga sebagai amil zakat nasional. LPDU diibaratkan kalau dalam konteks keuangan itu adalah OJK. Jadi kalau OJK untuk lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga otoritatif untuk mengawasi, memberi izin, mencabut izin, menerima laporan, yang melakukan evaluasi, audit, dan memberi sanksi, begitu juga terjadi di dana sosial. Dana sosial ini cukup banyak. Zakat saja itu sudah mencapai perolehan sebesar 41 triliun. Belum lagi lembaga-lembaga sosial lainnya seperti BWI. Nah, karena itu dibutuhkan lembaga seperti OJK dalam konteks keuangan syariah, tetapi LPDU dalam konteks dana sosial, ya, dana sosial umat. Ini harus dijaga, diawasi supaya jangan disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan partai politik tertentu supaya memilih dia di masa depan. Maka ini betul-betul harus dikelola secara amanah, secara benar, secara profesional, secara transparan, supaya pengelolaan dana umat di masa depan ini betul-betul sesuai dengan panduan dan ajaran syariah. Karena itu, kelahiran LPDU menjadi niscaya, menjadi penting, supaya dana-dana umat yang demikian potensial bisa dikelola secara benar. Itulah latar belakang awal dilahirkannya LPDU. Jadi sumber dana pembangunan LPDU tersebut, gedung 40 lantai tersebut, bukan dari APBN dan juga mungkin bukan dari dana antara, tapi bisa dari dana-dana hibah dan dana-dana sosial lainnya. Sekitar lebih 1 tahun yang lalu, ketika kami belasan kali bertemu Profesor Nasaruddin Umar dalam urusan kepemimpinan IAI yang bermuktamar pada tanggal 16 Mei tahun 2025, 6 bulan sebelum itu kami rutin dan intensif bertemu beliau, terutama menyiapkan konsep LPDU dan mendesain, ya, gedung serta proposal 40 lantai
yang dipimpin oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri. Kemudian ada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, ada Mustafa Edwin Nasution, ada Muhammad Syakir Sula, dan saya sendiri ikut di dalam tim kecil untuk menyiapkan proposal itu. Desainnya disiapkan oleh keponakan dari Profesor Dr. Didin Damanhuri dari IPB. Nah, dengan demikian, tujuan awal didirikannya gedung 40 lantai itu adalah untuk LPDU yang di sana nanti bisa ada Basnas, terutama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang sudah mencapai lebih dari 170 triliun ya, 170 triliun ya, wajar di situ. BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan badan-badan negara yang sebagaimana disebutkan oleh Presiden Prabowo, badan-badan negara seperti BPJPH yang mengelola tentang produk halal, dan ormas-ormas lainnya. Ormas itu banyak sekali, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas lain. Jadi sesungguhnya gedung 40 lantai ini bukan hanya untuk MUI, dan bukan asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya adalah acara momentum Majelis Ulama Indonesia, bukan. Ini sudah lama disiapkan ya oleh tim kita, tim kecil pendirian dan pengembangan LPDU, Lembaga Pengelola Dana Umat. Dan wajar saja biaya-biaya yang akan digunakan untuk pembangunan ini itu bisa bervariasi dan tidak akan menggunakan APBN sedikit pun. Tidak menggunakan APBN sedikit pun. Jadi jutaan orang yang tidak paham langsung berburu sangka mengklaim apalagi proyek mercusuar ini, padahal kemiskinan dan penderitaan masyarakat masih banyak di sana. Nah, ini adalah dari dana sosial untuk sosial. Bayangkan betapa besar dana yang dikumpulkan untuk dana sosial. Potensi wakaf saja mencapai 2.000 triliun. Potensi dana sosial lainnya itu menurut penjelasan Menteri Agama berdasarkan data-data dari BPS itu mencapai 500 triliun. Dana-dana bank syariah juga yang ada CSR-nya bisa turut membantu bantuan luar negeri. Jadi sangat kecil, mungkin 0,1% dari dana sosial umat yang telah banyak berperan negara digunakan untuk membangun lembaga pengelola dana umat. Salah satunya adalah Majelis Ulama, yang lainnya tentu adalah IAEI, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan ormas-ormas Islam lainnya yang membutuhkan kantor. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.